Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok saya ingin menjelaskan tugas dari bisnis internasional. Di sini ada nama-nama kelompoknya. Yang pertama, ada nama Larasati Aulia Putri dengan NIM 64190628. Kofifa Febriani dengan NIM 64190676. Dengan nama saya sendiri, Farihatun Nada, 64190637. Hilda Febrina dengan NIM 64190677. Seva Restiani dengan NIM 64190723. Dengan NIM Fahria Pauhatu Zahra dengan NIM 64190501. Di sini saya ingin menjelaskan latar belakang. Latar belakang adalah globalisasi atau pasar bebas, free trade, merupakan suatu fakta yang harus dihadapi oleh seluruh negara di dunia. Dengan adanya pasar bebas, berbagai hambatan terhadap kegiatan-kegiatan bisnis dihapuskan atau dikurangi, baik itu hambatan tarif maupun non-tarif. Hambatan tarif yang dimaksud seperti pajak bea cukai, pajak barang mewah, pajak ekspor impor, dan sebagainya. Sedangkan hambatan non-tarif seperti syarat-syarat yang dibutuhkan dalam ekspor impor barang, serta kebijakan-kebijakan yang dimiliki suatu negara. Menghadapi kondisi ini, banyak negara-negara yang berbenah diri untuk melakukan persiapan agar dengan adanya pasar bebas ini bukannya menurunkan perekonomian serta kemajuan negara tersebut, namun meningkatnya. Pada zaman terdahulu, ada negara-negara yang bersifat tertutup, di mana mereka membatasi kegiatan ekspor mereka, di mana tujuannya yaitu untuk meningkatkan penjualan barang-barang lokal. Berkelebihan dengan hal tersebut. Ada juga negara-negara yang konsumtif, di mana mereka lebih banyak melakukan ekspor barang daripada mengelola barang lokal. Di satu sisi, negara yang tertutup tersebut dikarenakan hanya ada barang-barang lokal di dalam negara tersebut. Selanjutnya, menyebabkan para pelaku usaha, baik itu perseorangan, badan hukum, atau non-badan hukum, akan menjadi tidak kompetitif, manja, serta tidak adanya kemajuan akan kualitas lokal karena kurangnya persaingan dengan barang-barang yang dihasilkan oleh negara lain. Negara yang konsumtif pun demikian, pelaku usahanya akan tidak maju dikarenakan hanya mengkonsumsi hasil dari produksi negara lain, dan pastinya perekonomiannya akan tidak stabil dikarenakan pelaku usaha lokalnya tidak maksimal dalam melakukan kegiatan bisnis. Akan keadaan demikian, timbullah pemikiran untuk mengadakan pasar bebas, di mana setiap negara memiliki hak yang sama untuk menjadi produsen ataupun konsumen dari suatu perdagangan. Kehadiran pasar bebas ini juga dikatakan sebagai pemecahan masalah, dikarenakan dengan adanya pasar bebas, jarak antara produsen dan konsumen semakin dekat, sehingga konsumen dapat memiliki barang yang berkualitas tinggi langsung dari produsennya adalah hal yang sangat mungkin terjadi dengan hadirnya pasar bebas. Perjanjian-perjanjian internasional pun mulai banyak termasuk seperti AFTA, APEC, EEC, dan sebagainya. Oke. Adapun rumus masalah yang kita ambil dari materi tersebut, 1. Bagaimana kesiapan Indonesia terhadap masyarakat ekonomi ASEAN. 2. Bagaimana cara masyarakat merebut pasar ASEAN. 3. Pengertian GCG. 4. Mengetahui definisi GCG menurut perbankan Indonesia. Dan tujuan penulisan materi tersebut, mengetahui kesiapan Indonesia terhadap masyarakat ekonomi ASEAN, mengetahui cara masyarakat merebut ASEAN, untuk mengetahui pengertian GCG, untuk mengetahui definisi GCG menurut perbankan Indonesia.
Selanjutnya ada kesiapan Indonesia dalam menghadapi pasar global. Dalam era globalisasi, kegiatan ekonomi dunia saat ini sangat dinamis, khususnya dalam hal perdagangan yang ditandai dengan semakin meningkatnya aliran barang dan jasa dari suatu negara ke negara lainnya. Integrasi ekonomi merupakan suatu cara yang dilakukan oleh negara-negara di dunia yang berada dalam satu kawasan dengan tujuan untuk meningkatkan kemakmuran di negara atau kawasan tersebut. Adanya masyarakat ekonomi ASEAN ini tentu menjadi sebuah peluang dan tantangan bagi Indonesia dan masyarakat Indonesia pada khususnya. Hal ini tidak mudah mengingat Indonesia harus bersaing keras dengan negara ASEAN lainnya. Indonesia dikatakan masih tertinggal jika dibandingkan dengan negara anggota ASEAN, seperti Malaysia, Thailand, dan Singapura. Konsekuensi atas kesepakatan MEA yang merupakan aliran bebas barang, jasa, investasi, tenaga kerja terampil, dan modal dapat berakibat positif atau negatif bagi perekonomian Indonesia. Peluang Indonesia dalam menghadapi MEA yaitu dapat memperluas pangsa pasar Indonesia, di mana Indonesia dapat menjajakan barang produksi dalam negeri untuk diekspor keluar Indonesia, terutama ke negara-negara anggota MEA. Selain itu, mendorong kerjasama IPTEK, di mana kerjasama ini dapat menghasilkan transfer teknologi dari negara-negara anggota MEA. Dan terakhir, memperluas lapangan pekerjaan, yang mana Indonesia dengan penduduk terbesar dibandingkan negara-negara ASEAN lainnya berpeluang untuk mengirimkan tenaga kerja dengan mempersiapkan peningkatan kualitas dan keterampilan, hard skill dan soft skill. SDM yang berkualitas akan mampu bersaing dan kuat untuk menghadapi tantangan. Sangat diperlukan adanya sosialisasi intensif dan merata mengenai apa itu MEA. SDM di Indonesia perlu memiliki mental yang kuat ketika harus berhadapan dengan pekerja asing yang bebas masuk Indonesia. Jika pemerintah siap dengan segala konsekuensi yang ada dan mampu bebenah, hal ini akan menular ke masyarakatnya yang siap menghadapi persaingan regional di ASEAN. Sebab pasar MEA bukan hanya berkaitan dengan dunia usaha, namun juga berkenaan dengan persaingan tenaga kerja lintas negara ASEAN. Pak, masih ke-mute. Pak, masih ke-mute, Pak. Implementasi Good Corporate Conference dalam menghadapi pasar global. Pengertian corporate CGC. Sampai saat ini, para ahli tetap menghadapi kesulitan dalam mendefinisikan GCG yang dapat mengakomodasi berbagai kepentingan. Tidak terbentuknya definisi yang akomodatif bagi semua pihak yang berkepentingan dengan GCG. Disebabkan karena cakupan GCG yang lintas sektoral. Definisi CGC menurut Bank Dunia adalah aturan standar organisasi di bidang ekonomi yang mengatur perilaku pemilik perusahaan, direktur, dan manajer, serta perincian dan penjabaran tugas dan wewenang, serta pertanggungjawaban kepada investor, pemegang saham, dan direktur. Tujuan utama dari GCG adalah untuk menciptakan sistem pengendalian dan keseimbangan, check and balance, untuk mencegah penyalahgunaan dari sumber daya perusahaan dan tetap mendorong terjadinya pertumbuhan perusahaan. GCG diperlukan untuk mendorong terciptanya pasar yang efisien, transparan, serta konsisten dengan peraturan perundang-undangan. Penerapan GCG perlu didukung oleh 3 pilar yang saling berhubungan, yaitu negara dan perangkatnya, sebagai regulator dunia usaha, sebagai pelaku pasar dan masyarakat. Sebagai pengguna produk dan jasa dunia usaha, prinsip dasar yang harus dilaksanakan oleh masing-masing pilar adalah negara dan perangkatnya menciptakan peraturan perundang-undangan yang menunjang iklim usaha yang sehat, efisien, dan transparan, melaksanakan peraturan perundang-undangan dan menegakkan hukum secara konsisten. Dunia usaha sebagai pelaku pasar menerapkan GCG sebagai pedoman dasar pelaksanaan usaha.
masyarakat sebagai pengguna produk dan jasa dunia usaha, serta pihak yang terkena dampak dari keberadaan perusahaan, menunjukkan kepedulian dan melakukan kontrol sosial kontrol secara objektif dan bertanggung jawab. Corporate governance, tata kelola perusahaan merupakan suatu subjek yang memiliki banyak aspek. Salah satu topik utama dalam tata kelola perusahaan adalah menyangkut masalah akuntabilitas dan tanggung jawab mandat, khususnya implementasi pedoman dan mekanisme untuk memastikan perilaku yang baik dan melindungi kepentingan pemegang saham. Fokus utama lain adalah efisiensi ekonomi yang menyatakan bahwa sistem tata kelola perusahaan harus ditujukan untuk mengoptimalisasi hasil ekonomi dengan penekanan kuat pada kesejahteraan para pemegang saham. Ada pula sisi lain yang merupakan subjek dari tata kelola perusahaan seperti sudut pandang, pemangku kepentingan, yang menunjukkan perhatian dan akuntabilitas lebih terhadap pihak-pihak lain selain pemegang saham, misalnya karyawan atau lingkungan. 4 komponen utama yang diperlukan dalam konsep GCG ini yaitu fairness, transparansi, accountability, dan responsibility. Penyebab GCG belum berjalan secara optimal di Indonesia, perusahaan-perusahaan di Indonesia belum mampu melaksanakan corporate governance dengan sungguh-sungguh sehingga perusahaan mampu mewujudkan prinsip-prinsip good corporate governance dengan baik. Hal ini disebabkan oleh adanya sejumlah kendala yang dihadapi oleh perusahaan-perusahaan tersebut pada saat perusahaan berupaya melaksanakan corporate governance demi terwujudnya prinsip-prinsip good corporate governance dengan baik. Kendala ini dapat dibagi 3, yaitu kendala internal, kendala eksternal, dan kendala yang berasal dari struktur kepemilikan. Kesimpulannya, kesiapan Indonesia dalam menghadapi pasar global dalam era globalisasi. Kegiatan ekonomi dunia saat ini sangat dinamis, khususnya dalam hal perdagangan yang ditandai dengan semakin meningkatnya aliran barang dan jasa dari suatu negara ke negara lainnya. Peluang Indonesia dalam menghadapi MEA yaitu dapat memperluas pangsa pasar Indonesia, di mana Indonesia dapat menjajakan barang produksi dalam negeri untuk diekspos ke luar Indonesia, terutama ke negara-negara anggota MEA. Dan yang terakhir, memperluas lapangan pekerjaan yang mana Indonesia dengan penduduk terbesar dibandingkan dengan negara-negara ASEAN lainnya berpeluang untuk mengirimkan tenaga kerjanya dengan mempersiapkan peningkatan kualitas dan keterampilan hard skill dan soft skill. Untuk itu, Indonesia harus dapat meningkatkan kualitas tenaga kerjanya sehingga bisa digunakan baik di dalam negeri maupun intra-ASEAN untuk membendung tenaga kerja terampil dari luar sehingga Indonesia tidak menjadi budak di negara sendiri. Tingkat kemakmuran Indonesia masih lebih rendah dibandingkan dengan negara lain dan juga stabilitas makro menjadi kendala peningkat daya saing Indonesia. Sangat diperlukan adanya sosialisasi intensif dan merata mengenai apa itu MEA. SDM di Indonesia perlu memiliki mental yang kuat ketika harus berhadapan dengan pekerja asing yang bebas masuk di Indonesia. Prinsip dasar yang harus dilaksanakan oleh masing-masing pilar adalah negara dan perangkatnya menciptakan peraturan perundang-undang yang menunjang iklim usaha yang sehat, efisien, dan transparan, melaksanakan peraturan perundang-undang dan penegak hukum secara konsisten atau consistent law enforcement. Masyarakat sebagai pengguna produk dan jasa dunia usaha serta pihak yang terkena dampak dari keberadaan perusahaan menunjukkan kepedulian dan melakukan kontrol sosial control secara objektif dan bertanggung jawab.
Ya, itu dia presentasi dari kelompok kami. Sekian yang bisa kami presentasikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terpantun. Cuci tangan sampai bersih. Cakep. Cukup sekian dan terima kasih.